Baik, rekan-rekan semuanya, ketemu lagi dalam video saya kali ini. Masih tetap kita bicara masalah dunia otomotif. Ya, kali ini saya akan sharing satu materi lagi yang berkaitan dengan tentunya produk Mitsubishi ya. Yang video saya kemarin kita bicara truk Canter Euro 4. Saat ini kita juga punya satu line up truk yang bernama Fighter gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya, sobat Autovlog, untuk Fighter kita kali ini juga sudah mengusung standar Euro 4 ya, sesuai dengan regulasi pemerintah, di mana bulan April ini semua kendaraan niaga harus sudah mengusung standar emisi gas buang Euro 4. Baik rekan-rekan semuanya, saya coba untuk mereview secara singkat saja tipe fighter kita yang sudah memenuhi standar Euro 4, di mana di bulan April ini sudah siap melaju ya, sudah siap mengaspal gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau kita review sedikit tentang fighter Euro 4, tentu ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya, terutama untuk fighter, di mana ini juga untuk memenuhi tingkat kebutuhan dari konsumen Mitsubishi, khususnya dalam rangka menunjang setiap kegiatan usahanya gitu. Sobat Autovlog, kita mulai saja ya review singkatnya. Jadi untuk kelas fighter memang di 2018 sebenarnya sudah mulai ada perubahan ya, terutama dari sisi kabin sudah mulai ada perubahan, di mana tipe sebelumnya modelnya Maruti gitu namanya. Nah, di 2018 berubah menjadi model yang baru. Ya, kita mulai dari sisi eksterior ya untuk kali ini, untuk di Euro 4. Dari sisi eksterior secara umum memang tidak ada perubahan ya rekan-rekan. Jadi fighter untuk Euro 4 ini untuk model kabinnya dari 2018 dan untuk Euro 4 ini belum ada perubahan. Hanya saja dari sisi warna ya, dari sisi warna ada perubahan sedikit, di mana yang launching 2018 kemarin warna orange-nya agak gelap ya. Warna orange-nya agak gelap. Sekarang orange-nya sedikit menyala, atau boleh saya bilang semacam kuning klor ya. Ya, itu warna orange-nya. Nggak apa-apa. Itu juga membuat lebih cerah ya. Nah, kemudian yang kedua, di sisi kanan, sisi eksterior ya, masih di sisi eksterior, di sisi kanan kabin depan ada kode sekarang namanya atau emblem bertuliskan Fighter X gitu ya. Di sisi kanan kabin depan ada emblem yang bertuliskan Fighter X. Fighter X ini mencerminkan, menegaskan bahwa kendaraan itu sudah Euro 4 ya. Kemudian di bawah stiker tadi yang saya bilang ada namanya panel. Ya, panel di mana panel itu ya bisa dibuka tutup gitu, bisa dibuka tutup, di mana panel itu bisa memudahkan untuk proses pengecekan harian ya. Jadi tanpa menjungkit kabin, kita sudah bisa mengecek kondisi mesin harian untuk harian ya. Ya, oke itu. Kemudian ada hal yang baru ya untuk di kelas fighter, ada namanya active cornering lamp. Ya, active cornering lamp itu semacam ini ya. Jadi pengemudi untuk mengemudikan di malam hari untuk bermanuver kiri maupun kanan disupport oleh nyala lampu sein ya. Jadi secara otomatis kalau kita belok kanan, lampu seinnya nyala di sisi kanan, itu untuk meminimalisasi blind spot ya. Oke, itu cukuplah untuk sisi fighter membantu karena dimensi kabin untuk fighter cukup besar. Kemudian sisi lain untuk eksterior. Nah, ini ada 10 baut roda ya sekarang ya. Jadi bautnya udah 10 ya. Yang sebelumnya jumlahnya 8, sekarang ada 10 gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Kemudian ban yang dipakai sekarang 1100 ya. Ini sudah mengakomodasi semua pengguna kelas truk MDT ya. Untuk kelas rodanya, untuk ukuran roda sudah 1100 ya. Ini tentu saja untuk mengakomodasi pendistribusian barang yang lebih
banyak ya di medan yang lebih berat gitu. Kemudian transmisi yang digunakan ya. Nah, ini transmisinya juga udah berubah ya untuk Euro 4 dengan tipe M070S6 ya. Jadi M070S6. Jadi transmisi ini artinya dengan rasio yang rendah ya untuk meringankan kerja mesin. Jadi rasionya rasio gigi yang lebih rendah tapi dengan tujuan meringankan kerja mesin gitu ya. Nah ini cukup bagus juga, tentunya lebih umur ekonomis mesin lebih panjang gitu ya. Kemudian untuk sisi pengereman ada namanya, kita sudah mengadopsi full air brake ya dengan ABS. Ya ini full air brake dengan ABS. Ini juga suatu hal yang baru ya di Fighter kita. Ini cukup membantu buat pengemudi dalam bermanuver atau berkendara di jalan ya. Sistem pengereman bebas perawatan gitu ya kalau full air brake dengan fitur ABS gitu. Jadi hadir di semua varian. Tentu juga untuk mencegah, ABS ini kan untuk mencegah terjadinya terkunci pada saat pengereman yang keras oleh pengemudi gitu ya. Kemudian ada penambahan panjang sasis ya. Nah ini rekan-rekan semuanya pencinta kendaraan truk, untuk Euro 4 sebelumnya panjang sasis atau Cap to N 9,8 hanya diusung oleh satu tipe yang berada di sistem penggerak roda 6x2 ya. Nah, jadi untuk Cap to N 9,8 ada satu varian. Nah, sekarang ada di varian 6x4 juga ya untuk Cap to N 98. Jadi kalau Cap to N 9,8 itu panjang keseluruhan sekitar 11,9 ya, 11,9. Nah, itu memberikan tambahan line up buat pengguna setia truk besar ya. Barangkali ini bisa menjadi pilihan ke depannya, terutama dari sisi logistik ya. Karena logistik itu kan membutuhkan panjang sasis yang lebih panjang untuk bisa mengangkut volume lebih. Nah itu dari sisi eksterior ya rekan-rekan semuanya. Nah setelah eksterior kita coba ke interior ya, interior. Kalau dari sisi interior memang tidak ada perubahan banyak, cuman ada corak warna yang berubah ya. Yang sebelumnya ada kombinasi warna abu, sekarang sudah pakai warna hitam. Nah ini warna hitam ini juga ya kesannya elegan gitulah, dan mengurangi tingkat kekotoran ya. Nah ini perubahan corak warna saja. Kemudian air suspension sudah ada dari sebelumnya ya, air suspension seat. Kemudian ada tempat penyimpanan yang banyak di setiap door trimnya, di tengah-tengahnya dan lain sebagainya. Itu cukup memberikan opsi lebih ya buat pengemudi dan penumpang. Kemudian ada tilt dan teleskopik steeringnya, itu biasa. Nah satu hal lagi, ada kamera mundur ya rekan-rekan. Jadi di Fighter Euro 4 ini sudah tersedia kamera mundur. Ya, oke, itu interior ya. Kemudian setelah interior kita coba ke engine ya, memahami sedikit engine-nya ya. Jadi untuk engine atau mesin di Fighter X ini, Fighter X Euro 4 menggunakan mesin 6M60 ya dengan teknologi VGT namanya ya, VGT gitu. Jadi VGT itu variable geometry turbocharger ya. Variable geometry turbocharger, jadi menghasilkan torsi yang lebih besar dengan jangkauan RPM yang lebih luas. Torsinya lebih besar, jangkauan RPM-nya lebih luas, artinya napas kendaraan itu lebih panjang ya. Jadi untuk mengangkut beban yang berat dengan tempat medan operasionalnya yang lebih berat. Nah, ini sangat dibutuhkan ya dengan konsep mesin yang dijelaskan tadi. Ya, jadi ada dua ya tipe mesinnya. Varian mesinnya itu ada dua ya. Ada 6M60 DAT5 yaitu 6M60 DAT5, jadi tenaga mesinnya 240 PS pada 2400 rpm. Kemudian torsi mesin
80 km pada 1200 sampai 1800 RPM. Nah, ini rentang ininya napasnya panjang ya, dari 1000 untuk mencapai torsi 80 km dengan RPM 1200 sampai 1800. Nah, itu tipe mesin pertama. Kemudian tipe mesin kedua 6M60 sama dengan DAT 6. Ya, tadi DAT 5, sekarang DAT 6 dengan tenaga mesin 270 PS ya. Dengan kemudian pada RPM 2400 dengan torsi mesin 90 km sampai dengan RPM 1200 sampai 2000 RPM. Ini lebih panjang lagi ya. Kalau torsinya 90 km pada 1200 sampai 2000 RPM, ini napasnya lebih panjang lagi untuk 270 PS-nya. Ini dua tipe mesin ya. Oke, kemudian apa lagi? Ada variabel geometri turbo PGC, tadi sudah sempat kita bahas. Kemudian ada exhaust gas recirculation, ini tambahan-tambahan untuk standar Euro 4 EGR ya namanya, exhaust gas recirculation. Kemudian ada positive crankcase ventilation, kemudian diesel oxidation catalyst ya, yaitu 4 komponen yang ditambahkan untuk memenuhi syarat standar Euro 4. Oke, singkat-singkat saja untuk untuk dari sisi engine. Kemudian kita coba line up-nya ya. Nah, ini saya juga akan jelaskan secara sepintas saja untuk line up-nya ya. Saya akan tidak jelaskan tipe per tipe. Jadi untuk line up Fighter X di Euro 4 ini berjumlah 14 varian ya. Dengan 3 teknik dengan 3 sistem penggerak roda. 1 4x2, kedua 6x2, dan yang nomor 3 6x4. 4x2 jumlahnya 5 varian ya. Ya, 4x2 jumlahnya 5 varian. Kemudian 6x2 jumlahnya 4 varian. Kemudian 6x4 jumlahnya 5 varian. Totalnya 14 varian ya. Kemudian dengan tenaga mesin ada 240 PS dan 270 PS ya. Dari ke-14 varian itu. Dengan torsi mesinnya ada 80 km dan 90 km. Transmisi ada 6 speed, ada 9 speed dan 10 speed ya. Kemudian rasio gardan ada 6,1, ada 6,6 dan ada 7,1 dan 7,4. Nah, itu 4 jenis rasio gardan yang terdapat di varian Fighter X Euro 4 ya. Ada 6,1, ada 6,6, ada 7,1 dan 7,4. Itu tergantung tipenya masing-masing ya. Kemudian ada panjang total ya. Panjang total sekitar dari paling pendek 7,5 sampai 11,9 meter. Itu panjang total ya. Nah, itu rekan-rekan semuanya saya coba rangkum untuk Euro 4, Fighter X Euro 4. Jadi dari sisi eksterior, interior, engine serta line up-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengguna setia truk MDT atau truk besar, sehingga bisa mensupport setiap kegiatan usahanya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi 14 varian ini tentu akan kita edukasi nanti ke depannya, kira-kira tipe mana yang pas dan tepat buat kegiatan atau penunjang kegiatan bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian review singkat saya kali ini tentang Fighter Euro 4. April ini kita siap melaju. Salam sehat dan tetap semangat.